Shalom saudara, kembali kita mengikuti Abam. Ini episode 966. Mari Pak Andris kita mulai. Baik. Pertanyaan dari wanita usia 18 tahun, belum menikah, mahasiswa dari Jakarta. Shalom Om Eras, saya di sini mau berterima kasih sebesar-besarnya ke Om Eras yang sudah membuat papa saya terselamatkan. Puji Tuhan, baru-baru ini papa saya pulang ke rumah bapaknya dengan tenang. Saat-saat sebelum papa pergi, keluarga sudah berkumpul untuk mendoakan papa dan memuji Tuhan. Mengingat ini selalu membuat saya bersuka cita karena papa mati dalam Kristus Yesus. Iya. Walau papa dalam kesakitan, Tuhan memberikan kesempatan kepada papa agar pulang dengan damai. Selama sakit, papa saya tidak pernah mengeluh atau menyalahkan Tuhan. Setiap hari juga papa selalu mendekatkan diri kepada Tuhan melalui firman-firman yang dibawakan Om Eras. Amin. Dan bahkan dalam keadaan sakit, papa tetap bangun jam 5 pagi untuk mengikuti doa pagi. Wah, luar biasa. Ini persiapan untuk kekekalan ini. Terus, Papa mewariskan imannya kepada ketiga anaknya. Saya bersama saudara-saudara saya sekarang setia melayani Tuhan. Walau saya sedih ketika mengingat papa, tetapi saya selalu berterima kasih kepada Tuhan yang sudah memberikan saya seorang ayah dan selalu menjaga papa. Sekarang tugas papa sudah selesai. Papa sudah pulang ke rumah aslinya. Pertanyaan saya, Om, di manakah roh papa sekarang? sudah bisa dipastikan papa kamu selamat. Dia ada di Hades yang nyaman bersama orang-orang saleh yang setia. Apakah papa sedang melihat segala keindahan dan ketenangan sekarang? Lebih dari yang kita bayangkan, sayang. Kita bersyukur papa kamu dipersiapkan Tuhan berkemas-kemas sebelum meninggal dunia. Karena yang saya tahu, kita semua baru akan masuk kerajaan Allah setelah hari penghakiman. Iya, pengertian penghakiman sebenarnya pada dasarnya bahwa ada pertanggunganjawab. Adapun prosesnya kita tidak perlu tahu, ya. Tapi yang jelas papa kamu sudah selamat. Sekali lagi terima kasih banyak Om Eras. Tuhan Yesus memberkati Om Eras dan keluarga. Kita semua akan bertemu lagi di langit baru, bumi baru. Terima kasih, Tuhan memberkati. Love you. Terus. Selanjutnya dari wanita usia 25 tahun, seorang pelajar dari Sydney. Shalom Om Eras, saya ingin bertanya, bagaimana saya harus bersikap ketika saya dilihatin laki-laki? Padahal saya berpakaian sopan, bahkan terlalu sederhana untuk standar mama atau standar anak muda. Tuhan Yesus tidak menyalahkan perempuan dan malah menyuruh laki-laki untuk mencabut matanya dan buang ke neraka. Tapi saya tetap merasa bersalah dan berpikir bagaimana saya harus berpakaian supaya tidak dilihatin begitu. Kamu tuh udah usia 25 tahun mestinya sudah mengerti. Pria itu ngeliatin bukan karena baju orang itu seksi atau tidak. Kalau memang dasarnya wanita suka melihat perempuan, ya dia lihat perempuan. Dia bisa membayangkan perempuan itu. Bisa melihat wajah perempuan lalu membayangkan, berfantasi seks namanya. Ada orang-orang seperti itu. Jadi kamu nggak usah heran. Dan kamu sebaiknya ya berpakaian yang baik. Kamu sudah tahu kok nak. Jangan pikirkan. Jangan salahkan diri. Intimidasi yang membuat kamu kehilangan damai. Cuek, ya. Terserah orang mau lihat apa. Kita yang penting jalan benar. Saya merasa sangat risih kalau yang lihat itu bapak-bapak atau laki-laki muda yang bau. Ya kadang yang melihat itu laki-laki cakep. Itu tidak mengganggu. Walaupun saya ingatkan diri untuk tidak terikat dengan perhatian laki-laki ganteng. Ya ganteng ya kamu sama saja. Jangan bereaksi. Jangan dilihat laki-laki jelek kamu nggak suka. Tapi kalau laki-laki mirip aktor Korea baru kamu seneng. Itu ada yang nggak beres kamu ya. Nggak boleh gitu sayang. Oke terus. Om tolong beri saya pencerahan. Saya begitu lama hidup sebagai anak rajin yang bajunya nerdy. Nerdy ya. Iya berkaitan. Tapi Ya, sekarang enggak. Jadi gini loh, baju nerdy pun juga ada orang yang menggemari gitu. Kalau wanita itu kan menunjukkan wanita muda gitu, yang masih berbau lagi, masih kelas kampus gitu, golongan kampus.
Pokoknya kamu jaga diri baik-baik. Jangan merasa tersanjung dilihat oleh pria, lalu kamu mulai punya gaya berubah. Jadi kamu jalannya begini, begitu dilihatnya jadi begini-begini, ya itu jangan ya. Kalau nggak dilihat, kalau nggak dilihatin pria begini nih, begitu dilihatin terus jadi begini-begini. Jangan ya, oke ngerti ya maksudnya. Terus. Tapi sekarang saya sudah harus berpakaian rapi sebagai dewasa muda. Dan perhatian ini membuat saya senang. Sekaligus tidak nyaman. Dan paling parah, risih. Ya. Terima kasih banyak Om sudah menjawab banyak pertanyaan-pertanyaan saya. Kiranya Om Heras dan tim tenang diberi aja, energi. pakai pakaian sopan. Tidak peduli siapa yang lihat, ganteng atau jelek. Kamu biasa saja kali ya. Jangan kalau yang lihat tuh jelek, kamu jadi marah gitu, terus begini nih. Tapi begitu yang ganteng, kamu jadi pelan-pelan. Nah, itu juga nggak boleh ya. Oke, terus? Selanjutnya dari wanita usia 31 tahun, single di Surabaya. Shalom Pak Erastus, saya mau cerita. Pendeta yang sekarang ada di gereja kami pernah mengajarkan kepada saya, kalau kita banyak memberi kepada orang, maka kita menghutangi Tuhan. Dan kalau kita lakukan kebaikan itu, maka doa kita akan dijawab. Tapi menurut saya, Tuhan itu kalau mau kasih sesuatu, ya kasih saja. Tidak perlu kita beramal dulu, baru Tuhan menjawab doa kita. Ya, kalimat itu tidak salah, juga tidak benar. Tinggal bagaimana kita memahaminya. Jadi kalau orang berbelas kasihan terhadap orang lain, Tuhan akan berbelas kasihan kepadanya. Itu firman Tuhan. Tapi jangan pakai istilah hutang. Kalau istilah hutang kan seakan-akan Tuhan yang kita hutangi. Apa? Yang berkewajiban. Iya, Tuhan yang berkewajiban. Tuhan kan di atas segalanya yang menegakkan keadilan, menegakkan hukum. Jadi kalimat itu tidak benar tapi juga tidak salah. Cuman sebaiknya jangan menggunakan kata berhutang. Itu kalimat pendeta-pendeta dulu ya. Ya, dulu juga saya kayaknya pernah menggunakan kalimat itu. Jadi seakan-akan kita menghutangi Tuhan. Kalau seakan-akan bisa. Ya. Tapi kalau menghutangi Tuhan, rasanya tidak patut digunakan diksi itu. Ya. Terus. Yang mau saya tanyakan adalah, apakah pendapat pendeta tersebut benar atau saya yang benar? Iya, ini saya jawab. Terus. Kemudian Pak, ketika saya memiliki perbedaan pendapat mengenai beberapa hal dengan mama saya, dan di situ ada ibu pendeta. Lalu kami duduk dan bercerita perihal permasalahan kami. Namun masalahnya ibu pendeta tidak memberikan solusi supaya kami berdamai. Atau ibu pendeta juga tidak menyatakan siapa yang salah dan benar. Itu bisa saja karena ibu pendeta tidak mau berpihak kepada siapa-siapa. Atau kedua, dia tidak tahu jawabnya. Oke, terus. Sehingga mama dan saya tetap mempertahankan pendapat masing-masing yang membuat kami berkonflik. Mungkin kalau ibu pendeta itu cerdas, dia akan membuat teduh, membuat tenang. Yang ini dasarnya begini, yang ini dasarnya begini. Sebaiknya hal ini tidak perlu dipertentangkan. Begitu. Terus? Lalu pendeta itu juga menyatakan kalau dia cuman mengajar firman Tuhan, bukan mengurusi jemaat yang berkonflik. Loh. Pendeta tuh justru mesti ngurusin jemaat konflik. Ini gimana sih? Ada saja. Terus kira-kira apa yang disampaikan itu salah? Ya, terima kasih Pak. Ya itu kelas pendeta ada macam-macam ya. Ya Pak. Saya tentu pendeta dan saya tidak tahu yang kamu ributkan itu apa, minor issue atau major issue. Kalau minor cuman perbedaan konsep yang tidak punya berdampak ya enggak usah lah. Tapi kalau itu punya dampak bisa menimbulkan masalah, ya mestinya harus diselesaikan. Oke? Tapi sebenarnya kamu bisa nggak sih ngalah? Kenapa sih mesti debat sama mama? Ya. Aduh, nah kamu bisa nggak diem? Oh mama begitu ya udah. Tapi mam kalau saya begini, kenapa mesti begitu? Diam. Lain waktu, ada waktu yang tepat, tempat yang tepat, cara yang tepat. Kamu berkata, mam kok kalau pandangan saya begini. Nah perdebatan itu menunjukkan kamu tidak matang, atau mungkin kamu kurang hormat, atau kamu kurang sayang, atau kamu kurang bijak, atau kurang cerdas. Coba cerdaslah nak. Jangan debat lagi. Cari waktu yang tepat, cara yang tepat, ya kan? Iya Pak. Untuk menyampaikan itu, ya, dan tempat yang tepat, gitu.
Apalagi depan ibu gembala, depan orangnya, mama nggak mau kalah lah. Kamu gimana sih? Ya, gitu nak. Umurnya berapa nih? Oh, 31 tahun, Pak. Ya udah cukup matang ya. Oke deh. Oke sayang, Tuhan berkati kamu ya. Yuk. Baik. Selanjutnya, pria usia 68 tahun, cerai mati, memiliki 2 anak di Surabaya. Pertanyaan, sebenarnya Hagar istri Abraham pergi dari rumah 1 kali apa 2 kali? Ya, terus? Apa benar setelah Ishak lahir, setelah Ishak dewasa, mencari Hagar ibu tirinya untuk diajak pulang? Apa benar? Apakah benar setelah Ishak lahir, setelah Ishak dewasa menjadi Hagar? Nanti ini kita jawab di monoteisme aja ya. Kita jawab di monoteisme. Pindahkan ya. Kepada Pak Budi Santoso nanti kita jawab di bagian apa namanya doktrin. Doktrin sekarang kita pindahkan di monoteisme ya. Oke. Ini nggak ada katanya monoteisme udah. Nggak ada kaitannya monoteisme, tapi nggak apa-apa ya. Supaya monoteisme juga punya banyak pertanyaan ya. Oke, terus Selanjutnya dari pria usia 40 tahun, sudah menikah, memiliki 2 anak dari Poso, Sulawesi Tengah. ini juga kita pindahkan aja ya. Oke. Ini mungkin pertanyaan doktrin harus dipisah ya. Dari siapa namanya? Dari Randy, Pak. Randy, kamu punya pertanyaan pindah ke monoteisme ya sayang. Oke, teruskan. Selanjutnya nih dari NN, no name. Shalom, saya ingin bertanya, jika setelah dunia diciptakan, lalu kiamat, lantas apa makna dari penciptaan dunia? Ini kan kamu nggak boleh hanya bertanya di sini dan lalu mendapat jawaban 1 kalimat. Kamu harus melihat bagaimana rencana Allah menciptakan manusia untuk menjadi corpus delicti. Manusia pertama Adam gagal, manusia kedua Adam terakhir berhasil. Sebenarnya bumi ini mestinya jadi surga kalau Adam tidak jatuh dalam dosa. Karena Adam jatuh dalam dosa, bumi terkutuk, terhukum dan pasti akan dihancurkan atau hancur. Yesus Adam kedua datang, dia menyelamatkan manusia dan menyiapkan langit baru, bumi baru. Itu maksudnya. Oke? Teruskan. Amin. Selanjutnya dari pria usia 31 tahun, masih single di Ambon. Yes. Shalom Pak Eras, saya ingin melanjutkan studi S2 Teologi di STT Ekumene. Ya. Tetapi terkendala persoalan ekonomi. Apakah ada solusi dari Bapak untuk Ada. membantu saya melalui jalur beasiswa? Ada. Terima Nanti kasih. dihubungi ya. Orang baik-baik yang mau melayani Tuhan harus kita dukung ya. Oke. Asal serius ya. Nanti kita harus dites juga. Betul nggak? Iya, Pak. Harus dites. Anda serius nggak gitu? Kalau nggak serius ya jangan. Nanti kan kita buang uang untuk sia-sia ya. Oke, teruskan yuk. Shalom Pak Erastus dan tim Abam. Saya selalu setia membacakan pesan dan surat dari kami yang sering bertanya di Abam. Maaf ya Pak, ini surat saya agak panjang. Mohon dengan sabar membacanya Pak. Saya mengucapkan terima kasih atas kebaikan dan kemurahan hati Bapak. Pak, saya ada beberapa pertanyaan yang curahan hati saya ya Pak. Pak, saya menonton di YouTube ada seorang pengkhotbah. Iya. Seorang pengkhotbah gitu. Ya, terus Beliau sangat concern dengan isu vaksin COVID. Dan ini tentang undang-undang kesehatan. Omnibus Law. Omnibus Law. Iya. Dan pembicara ini bukan pendeta sebenarnya ya. Seorang aparat ya. Terus Yang sudah disahkan oleh Presiden dan rencana akan dilaksanakan bulan Mei berdasarkan voting WHO Treaty World Health Organization. ya. Maafkan saya ya Pak, saya tidak mengatur Bapak. Kalau boleh saya memberikan masukan dan Bapak anggap penting, bisakah Bapak bertemu dengan dan berbicara dengan beliau? Wow, ini pejabat tinggi nih. Terus Biar bisa bekerja sama menyampaikan kebenaran Pak. Sekali lagi maaf kalau saya lancang karena beliau dengan gamblang menyampaikan bahwa di balik COVID ada rencana kuasa kegelapan yang ingin mengambil alih otoritas Tuhan atas hidup kita melalui kesehatan Pak. Vaksin kemarin baru awal menuju total kontrol, makanya percepatan digitalisasi. oke, sebentar. Terima kasih, kamu nggak perlu minta maaf.
eh, ibu nggak perlu minta maaf, ide ibu itu bagus, tapi saya mempertimbangkan dan kemungkinan untuk bisa mencapai beliau yang adalah seorang pejabat, ya, Iya. pejabat. Oke, terus, Dan ini curhatan saya, Pak. Anak pertama saya perempuan, ya, usia 28 tahun dan sudah bekerja. Padahal waktu dia SMP hampir dioperasi dan dipotong ususnya. Tapi oleh pertolongan Tuhan, dia menerima mujizat sehingga dia tidak jadi dioperasi. Dan waktu dia sakit, dia berdoa, Tuhan terima kasih, Engkau memberikan aku keluarga yang baik. Berikan aku waktu 1 kali lagi kesempatan. Dan Tuhan berikan dia kesempatan, tapi dia belum mau sungguh-sungguh mencari Tuhan. Dan anak saya yang kedua laki-laki, usia 24 tahun, bulan Agustus tanggal 9 nanti. Yang kedua ini dia kecewa dan marah kepada saya, mamanya dan papanya, karena memaksa dia kuliah di salah satu perguruan tinggi di Solo. di Solo. Dia marah karena yang menyuruh papanya memasukkan dia itu kakak dari papanya. Padahal tinggal menyusun skripsinya, Pak. Saya dan papanya sempat menemui dosennya dan dosennya mengatakan, sayang loh Bu kalau tidak diselesaikan karena anak ibu itu salah satu mahasiswa yang pintar. Begitu Pak dosennya berbicara kepada saya. Dia suruh pindah, ya? Iya, Pak. Pindah. Kenapa ya? Alasan apa dia suruh pindah ini? Sudah tinggal bikin skripsi loh. Iya. Ini konyol, tapi bukan tidak ada alasan. Mungkin ada alasan. Entah dia pacaran, entah apa gitu. Terus, Iya. Dan anak saya mengatakan, kenapa aku dibuang di sini? Padahal waktu SMA dia ranking 3 sekabupaten Kota Banjarbaru di bidang mata pelajaran bahasa Inggris. iya, dan dosen juga berkata bahwa dia bagus gitu kan. Terus, Itu yang dia katakan. Kenapa mama tidak membela saya, anak mama? Kenapa kalian mendengarkan orang lain? kakaknya, papanya itu ya. Dia marah karena papanya terlalu mendengarkan dan diatur sama keluarganya. Anak saya marah, Pak, karena dia merasa dirugikan. Untuk apa aku berjuang untuk selalu masuk 10 besar dari SD sampai SMA kalau akhirnya aku dibuang di sini? Memang dia waktu tes masuk perguruan tinggi belum lulus dan dia sudah bilang, beri saya waktu sebentar mah, sampaikan ke papa gitu. Tapi papanya tidak mau mendengarkan, sehingga dia tetap berangkat ke Solo. Dan saya juga salah, Pak. Padahal saya mendengar suara di dalam hati saya, jangan di situ. Saya sampaikan ke suami saya, dia bilang hanya batu loncatan. Dan sekarang setiap saya singgung tentang skripsinya, dia bilang dia marah kenapa keluarga papanya mengatur hidupnya. Bahaya loh. Anak begini kalau kecewa bahaya. Iya. Benar. Terus, Bagaimana ini, Pak? Apakah anak saya dan kami sekeluarga perlu pelayanan pelepasan? Karena dulu saya pernah ke dukun dan disuruh memandikan suami dan anak-anak. Dan suami saya juga pernah diberi mbah atau neneknya sesuatu waktu dia mau masuk sekolah. Perlu pelayanan khusus dari pendeta. Kami belum masuk jadi anggota jemaat manapun, Pak, di Solo. Memang dia waktu itu mau masuk ke suatu perguruan tinggi, tapi dia tidak sampaikan kepada kami orang tuanya. Dan dia mengatakan, aku tidak percaya lagi pada kalian, karena kalian tidak mau memberikan aku waktu. Begitu, Pak. anaknya Iya. marah. Marah. Terus, Sekarang dia malah bekerja di kafe, dan dia sudah merokok, Pak. Mengenai anak kedua saya ini, pernah saya minta konseling, dan Bapak sudah mengutus seorang konselor, dan saya sudah pernah berbicara pada Bapak konselor tersebut. Saya minta arahan dari Bapak bagaimana ya, Pak? aduh, terus, Dan anak yang ketiga perempuan. Dia saat ini kuliah di salah satu perguruan tinggi di Bogor. Jurusan teknologi industri, teknologi industri, hasil peternakan. hasil peternakan. Oke.
Kalau yang bungsu ini masih mau ikut doa pagi. Kalau dia tidak banyak tugas dan dia ikut ibadah GSKI secara online di Truth ID. Kami pun juga sama, Pak. Kami mengikuti ibadah GSKI secara online. Tapi baru-baru ini kami ada ikut ibadah GSKI di Solo, SLCC cabang Solo. Firman yang disampaikan hampir sama dengan yang Bapak sampaikan. Tapi kami belum mendaftar menjadi anggota jemaat. Saya kenal pendetanya. Menurut Bapak bagaimana ya? Dan saya mengucapkan terima kasih atas kesabaran Bapak Erastus dan tim yang mendampingi Pak Erastus. Tuhan memberkati Bapak dan keluarga dan semua yang bersama-sama. Ini prihatin saya. Menyampaikan Injil. Nanti ya, ini harus langsung dihubungi. Saya ingatkan kepada orang tua ya. Yang pertama orang tua harus rohani banget. Maka anak baru bisa terbawa. Kalau setengah rohani tidak bisa. Harus rohani banget. Yang kedua orang tua harus minta petunjuk Tuhan ketika mengambil keputusan. Saya khawatir keputusan ini salah. Apalagi kalau keputusan ini ditengarai, dikenal oleh si anak. Bukan berasal dari papa mamanya langsung. Tetapi dari keluarga lain. Wah, ini menimbulkan keparahan. Kepada semua saudara yang mendengar Abam, jangan lakukan ini. Buat pendekatan dulu sebelum mengambil keputusan. Saya berharap anak ini masih bisa dipulihkan. Kalau tidak bahaya. Ya. Anak pertama sudah bermasalah. Iya, Pak. Anak kedua bermasalah, anak ketiga yang kurang bermasalah. Iya, Pak. Saya tidak bisa memberikan tuntunan bagaimana gitu. Tetapi orang tua harus saleh benar. Rohani benar. Berdoa tekun. Baru selamatkan anak-anak. Jika mengambil keputusan, tanya Tuhan. Lalu buat pendekatan. Karena anak-anak bukan lagi umur 4-5 tahun, 7 tahun, 10 tahun. Ini sudah mahasiswa. Nggak boleh. 24 tahun tadi kalau nggak salah usianya. Iya, Pak. Wow, nggak boleh sembarangan ya. Nanti mesti dilayani, harus ini ya. Oke. Nanti akan kita layani khusus deh. Karena harus tahu masalah peliknya. Apalagi dia anggota GSKI, jadi harus mendapat perhatian khusus. Teruskan. Pak, tadi koreksi Pak, anak pertamanya itu nggak ada masalah, cuma anak kedua saja. Nggak masalah, anak pertama tadi apa? Dia sembuh dari sakit Pak, diberi kesempatan Tuhan tadi. Ya tapi nggak sungguh-sungguh. Oh ya, oh iya. Dia nggak sungguh-sungguh dia. Iya iya. Udah jelas sakit, sembuh nggak sungguh-sungguh dia. Nih. Iya betul. Tapi belum sungguh-sungguh, ini masalah. Bahaya. Betul. Dia mesti bayar harganya, dia berutang kebaikan dan kehidupan. Ya tidak bermasalah seberat yang kedua. Tapi masalah juga. Oke, teruskan. Ini ada tambahan sedikit. Dia mau anak-anak muda bisa dibawa ke komunitas anak-anak muda di gereja, Pak. Oke. Kita punya home ya. Ya. Mesti anak-anak muda dibawa ke home ya. Ini tolong diberikan linknya ke home. Yang begini-begini nih. Kasih linknya ke home. Oke, terus. Selanjutnya ini tidak ada biodata yang lengkap, Pak. Ya, terus apa maksudnya? Shalom Bapak Erastus. Ya. Kemarin waktu doa malam, Bapak Erastus mencetuskan tambahan satu pilar lagi untuk GSKI. Pilar doa puasa. Ingat dulu Pak, dulu pada zaman para rasul, mereka berpuasa seminggu 2 kali, yaitu hari Selasa dan Kamis. Sedangkan ahli Taurat dan kaum Farisi puasanya juga 2 kali, tapi harinya beda, yaitu Senin dan Rabu. Ya, sebenarnya tidak perlu menjadi pilar. Tapi bagaimana mewujudkan pilar itu harus ada doa puasa. Ya. Tidak usah jadi pilar, karena itu teknis. Teknis, Pak. Dasarnya kesucian, langit baru bumi baru, tanggung jawab ya. Tapi teknis. Tapi seakan-akan masuk ke dalamnya ya. Kita punya komitmen walaupun sudah puasa 40 hari, 30 hari, nanti setelah ini kalau sudah lewat bulan, lewat lebaran, lewat hari libur, kita akan puasa dalam seminggu paling tidak sekali ya. Ya, Pak. Kita sudah komitmen kemarin. Yuk. Betul. Stop. Oke, masukanmu top. Oke. Terus Selanjutnya pria sudah menikah di Jakarta Utara, Sunter. Jemaat GSKI MAG. ya. Shalom Pak Erastus dan tim Abam.
Maaf Pak, kali ini saya mau bertanya tentang masalah yang dihadapi tante saya, adik dari papi saya. Janda tanpa anak, usia 76 tahun. Masalah utama yang dihadapi tante saya adalah sertifikat rumahnya hancur dimakan rayap. Sertifikat rumahnya hancur dimakan rayap. Oh, sertifikat rumah maksud. Sertifikatnya hancur, Iya. bukan rumahnya. Terus Iya. Sudah coba untuk urus sendiri ke BPN, tapi mentok karena tidak bisa dapatkan kopi gambar denah dari sertifikat tetangga sebelah rumahnya. Denah itu jadi syarat BPN untuk cek lokasi. Kemudian mencoba untuk diurus ke notaris atau biro jasa. Ada yang menyanggupi 2 bulan selesai dengan biaya 65 juta. Beliau jadi kepikiran hal ini karena tidak ada dana. Untuk sehari-hari saja, hanya saya yang support. Meskipun ada keponakan-keponakan lain yang lebih berada, tapi tidak ada yang perhatian. Dan ditakut-takuti oleh biro jasa bahwa usia sudah 76 tahun, tapi tidak pegang sertifikat rumah. Nanti jika suatu hari meninggal, maka rumah akan jadi milik negara. gini, biro jasa pun belum tentu bisa dipercaya. Saya tidak menuduh biro jasa itu. Yang begini-begini sudah bukan cerita rahasia ya. Kita kirim pengacara kita membantu ibu susah ini ya. Kirim Pak Mario ya. Terus Saya coba memberikan ide untuk membuat surat wasiat saja di notaris, biar nanti yang dapat wasiat yang akan urus sertifikatnya di kemudian hari. Beliau sudah coba tanyakan ke notaris dan tidak bisa buat surat wasiat jika tidak ada sertifikat aslinya. iya, kalau nggak ada tentu nggak bisa. Diurus dulu terus. Saya juga tidak bisa bantu untuk dana sebesar itu. Hanya bisa support biaya kehidupan beliau minimal saja. Saya sudah berusaha untuk tenangkan beliau bahwa Tuhan lebih cerdas dan tahu apa yang harus dilakukan dalam masalah ini. Keren kamu. Keren kamu, Steve. Ini Steve namanya. Terus. Jadi tidak usah stres sampai tidak bisa tidur, nanti malah drop kesehatannya. Jadi saya sarankan untuk hidup kudus dan tetap berdoa. Nah, itu irama kita ya, jurus kita terus. Ya. Tetapi kan juga tetap perlu ada actionnya, Pak. Actionnya, Pak. Kira-kira apa yang bisa Bapak sarankan untuk hal ini? Karena kami semua juga buta tentang aturan-aturan BPN dan notaris. Ya. Tante saya ini jemaat gereja Protestan dan nilai rumahnya sekitar 900 juta di Surabaya Barat. Terima kasih. Oh. Tuhan Yesus Di memberkati. Surabaya Barat, jadi kita susah nih. Tapi begini, jalan satu-satunya nanti kita bantu pengacara, siapa tahu bisa memberi jalan keluar dan tidak ditipu oleh biro jasa. Yang kedua, dijual rumah itu. Ya. Nanti si pembeli suruh ngurus. Tidak ada yang tidak bisa diurus, oke? Tidak ada yang bisa tidak diurus. Pokoknya ada duit, semua bisa diurus. Oke, percaya deh, gitu ya. Aduh, luar biasa ya. Saya kira kita akhiri sampai di sini. Kita bertemu di episode 967 ya. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.